Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, ini saya buat videonya malam ya, untuk kelas kita besok ya. Jadi ini saya siapkan untuk kelas yang gak bisa saya isi. Kadang jadwalnya benturan dengan kelas lain ya. Oke, besok kita itu harusnya bahas tentang ini, jangkauan, interkuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata. Kan saya ulas malam ini ya. Nah, kalian simak ya videonya sampai selesai supaya paham. Tujuan kita mempelajari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan model Think-Pair-Share ya, berbasis 4C, ya, literasi dan PPK, serta menggunakan metode tanya jawab dan diskusi, kalian dapat. Nah, jadi ini yang di kelas itu saya yang luring itu saya pakai metode pembelajarannya itu pakai Think-Pair-Share. Jadi nanti ada diskusi itu sama teman ya. Tapi yang buat kalian yang di rumah ini saya sampaikan bahwa ini tujuan kita belajar tadi jangkauan interkuartil, simpangan kuartil dan simpangan rata-rata adalah kalian nanti bisa menghitung jangkauan interkuartil, simpangan kuartil, ini kurang L ya. Nah, simpangan rata-rata yang datanya itu berupa tabel distribusi frekuensi maupun histogram. Oke, ini nggak saya slideshow ya tampilannya karena saya sekaligus bisa mengedit. Nah, kalian bisa melihatnya ya, prosesnya gitu. Kemudian saya punya siapa di sini nih tokohnya yang akan saya bahas sebagai pengantar materi saya pada hari ini. Ya, saya punya Carl Pearson ya, adalah kontributor utama perkembangan awal statistika hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan Departemen Statistika Terapan di University College London pada tahun 1911, yang mana merupakan jurusan statistika pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. Buah pikiran Pearson banyak menopang metode statistik klasik yang umum digunakan sekarang ini. Contoh kontribusinya adalah koefisien korelasi, metode momen, sistem Pearson pada kurva kontinu, chi-distance, p-value, teori tes hipotesis, dan teori statistik keputusan, Pearson chi-square test, dan terakhir ini prinsipal komponen analis. Jadi dulu statistika itu hanya dipandang sebagai cabang ilmu dari matematika. Tapi sekarang udah lama ya, udah saya kuliah itu tahun 2003 ya, itu udah ada departemen sendiri, jurusan sendiri yang namanya jurusan statistika. Udah ada dipelajari sendiri itu ilmunya. Nggak hanya sekedar cabang dari matematika, tapi dia sudah memisah sebagai ilmu sendiri gitu ya, ilmu yang mempelajari tentang data-data ya. Di UNES ada, di VM ada, di beberapa universitas negeri itu banyak ya, udah ada jurusan ini. Kalau di UNES malah ada nih yang namanya statistika terapan ya. Ini adalah beliau ini yang kontributornya ya di dunia statistika. Banyak metode-metode diantaranya tadi apa, koefisien korelasi. Nah, ini digunakan biasanya nanti kakak-kakak yang skripsi itu untuk analisis data ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalian juga bisa kayak gitu ya. Kalau mau jadi ahli statistik, nah ini bisa nanti mulai dari materi awal kemarin toh. Nah, ini catatannya dibuat yang
sedetail mungkin. Apa ilmu-ilmu yang saya berikan di kelas itu kalian bisa bisa ikat ya, bisa ikat dengan, kalau perlu dikasih tambahan bintang-bintang awan gitu, kayak komik gitu ya. Pesan-pesan saya di beberapa materi itu saya sisipin trik-triknya, ilmu-ilmu tambahan gitu ya, yang nggak ada di buku, yang cuma bisa kita dapatkan di kelas dengan tanya jawab, dengan interaksi ya. Itu kalian tambahin, insya Allah nanti berguna ketika kalian nanti di kuliah ternyata tertarik dengan jurusan ini, mengambil studi ini. Oke. Skema pembelajarannya nggak usah saya sampaikan karena ini yang skema pembelajaran itu saya rancang untuk yang luring ya, untuk yang ketemu di kelas besok. Untuk kalian yang dari rumah, saya hanya sampaikan garis besarnya saja bahwa penilaian saya nanti termasuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian sikap nanti apa ya, itu kehadiran kalian di Zoom atau di media temu kita besok. Nah, misalnya ini kalau pakai Zoom itu banyak yang audio visualnya itu nggak diaktifin sehingga hanya muncul poster atau siapa, itu sepertinya kalau kayak gitu dianggap nggak hadir ya. Kalau hadir itu ya dimunculkan, bisa interaksi dengan saya. Nah, sikap matematisnya dimunculkan, tanya jawabnya, jawabannya logis, kalau ditanya kritis, inovatif. Nah, itu penilaian sikapnya di situ ya. Penilaian pengetahuan nanti akan ada beberapa lembar tugas ya yang harus kalian selesaikan setelah pemaparan materi ini. Kemudian penilaian keterampilan itu sejauh mana kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan ya saya sajikan dalam bentuk masalah ya, nanti ya soal matematikanya kalian sejauh mana bisa menyelesaikannya dengan benar. Nah, itu ini speakernya, laptopnya agak cempreng ya, saya nggak pakai mix tapi kalian ini suara saya ini dinamis naik turun. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mendengarkan dengan baik ya, walaupun agak cempreng speakernya. Oke, kalian ingat kembali ya ini ya, bahwa ini coba kita pakai slideshow sebentar. Nah, seperti ini ya. Kalian ingat kembali, ini saya punya data 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Datanya sudah saya urutkan. Ingat kembali materi yang lalu untuk membahas materi berikutnya biar kalian itu nyangkut gitu ya. Antara yang kemarin sama yang ini tuh nyambung gitu. Kalau kemarin tuh kita sudah bahas ini yang data tunggal itu untuk kuartil nilai tengah itu dengan cara kita urutkan dulu terus ambil tengah-tengahnya kayak gini. Kemudian ini yang namanya kuartil tengah atau median, bisa juga disebut dengan Q2. Kemudian Q1-nya itu ya kita ambil tengah-tengahnya di antara ini ya. Q1-nya kuartil bawah itu ini. Kemudian kuartil atasnya adalah salah ya ini kalau 8. Nah, ini harusnya 7. Nah, ini makanya ini geser ya ini. Saya kembalikan lagi yang enggak di slideshow ya biar biasa saya edit kayak gini. Jangkauan interkuartil pada data tunggal seperti ini itu gampang sekali. Kita jangkauan interkuartil disebut juga dengan hamparan. Di beberapa buku yang ada itu ada istilahnya tuh hamparan. Hamparan itu sama dengan jangkauan interkuartil ya, atau jangkauan interkuartil gitu ya. Nah, itu Q3 rumusnya dikurangi Q1. Q3 tadi kuartil atasnya, 7 dikurangi kuartil bawahnya ya, sama dengan 3. Kemudian simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini QD. QD itu apa ya? Kuartil deviation ya, simpangan kuartil. Nah, kalian bisa juga pakai ini SK gitu ya, simpangan kuartil pakai bahasa Indonesia. Ya. Kalau di buku-buku internasional, buku lain makainya QD, itu berarti sama aja dengan simpangan kuartil karena itu singkatan dari kuartil deviation. Itu apa? Itu adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Atau begini, hamparan dibagi 2. Tadi hamparan kan
Q3 kurangi 1. Nah, ini bisa kita ganti dengan hamparan gitu kan. Bisa aja nih pakai hamparan dibagi 2 gitu ya. Kalian bisa tambahin tulis sendiri, kasih awan-awan di sini terus tambahin gitu ya di screenshot ya. Kemudian rata-rata, ini rata-rata ya penulisannya, jangan lupa kasih tanda bar di atasnya. Ini bacanya X bar, ingat ya, ada tanda stripnya. Kalau X saja enggak bisa, X saja namanya datum ya, XI datum. Kalau X rata-rata harus ada X barnya, ada tanda barnya. Ya, misalnya apa sih bar itu? Misalnya HP kalian ada sinyalnya 5 garis, 4 garis gitu. Kalau anak-anak IPA, anak-anak saintis itu bacanya ngobrolnya sama temen itu udah nggak bilang garis-garis lagi, tapi sinyal saya cuma 3 bar, 2 bar gitu. Harus sudah mulai digunakan istilah-istilah itu ya, mulai keren gitu. Kemudian X barnya rata-ratanya 2 tambah 4 gitu ya, dijumlahkan semua ini datanya, datumnya. Nah, ini dibagi dengan banyak data sama dengan ini ya, ini 5,14 itu materi yang lalu. Kemudian ini materi yang akan kita pelajari, bagaimana kalau datanya itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini. Ayo amati. Nah, ini kalian saya minta untuk mengamati datanya seperti ini. Nah, kalau tadi data tunggal, kalian bisa dengan mudah menghitung hamparannya. Q3 dikurangi Q1. Kuartil, simpangan kuartilnya juga, hamparan dibagi 2. Rata-ratanya juga ketemu. Nah, bagaimana kalau datanya bentuknya seperti ini? Bagaimana menghitung jangkauan interkuartil dan simpangan kuartilnya? Ya. Nah, untuk menjawabnya kalian bisa perhatikan nanti ulasannya. Kita nanti juga akan praktek ya. Ini ada beberapa yang harus kalian ini saya slow ya di bagian ini ya. Nah, nanti kamu harus bisa di sini gitu ya. Kemudian ini kamu dan temanmu mengukur tinggi hewan-hewan peliharaan. Nah, ini coba misalnya kalau bentuknya udah bentuk masalah kayak gini ya, jadi nggak disajikan dalam langsung kayak tadi berupa angka-angka yang tinggal dihitung, tapi yang bentuknya kayak gini. Nah, ini kamu dan temanmu mengukur tinggi hewan-hewan peliharaan yang ada di lingkungan rumah. Diperoleh tinggi hewan-hewan adalah 60 cm, 47 cm, 17 cm. Apa itu 17 cm ya? Hewan apa ya? Kucing ya? 43 cm dan 30 cm. Sorry, ini cm. Kemudian bagaimana langkah-langkah menentukan simpangan rata-ratanya? Nah, ini ada beberapa contoh ya, tapi kemudian langkah selanjutnya adalah mendiskusikan. Untuk anak-anak yang luring ini di kelas, setelah saya kasih 2 problem ini kan kalian harus mendiskusikannya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kalian mencari tahu cara pemecahannya dan dipaparkan di depan kelas begitu ya. Kemudian untuk yang di rumah kalian bisa jeda sebentar sambil oret-oret, kalian bisa tanya jawab ya, bisa nanti WA sama saya, ini Bu bagian ini saya punya solusi seperti ini gitu ya. Nah, saya kasih clue-nya dulu untuk menjawab itu sebelum kalian masuk ke situ. Nah, sebenarnya antara data kelompok sama data tunggal ya, yang tadi sudah saya contohkan, baik dia data tunggal ataupun data berkelompok yang sudah disajikan dalam bentuk tabel maupun histogram ya, sebenarnya sama aja cara menentukan interkuartil, jangkauan interkuartil atau hamparan dan simpangan kuartilnya, kuartil deviation ini ya, pada data kelompok itu sebenarnya sama ya. Ini menentukan jangkauan interkuartil atau hamparan dan simpangan kuartil pada data berkelompok sama dengan menentukan jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil pada data tunggal atau tidak berkelompok, yaitu hanya hamparannya juga Q3 dikurangi 1 ya, standar ya. Simpangan kuartilnya juga
Q3 dikurangi Q1 bagi 2. Sama persis kayak tadi. Hanya saja yang membedakan pada data kelompok, Q1-nya kita cari lebih dulu dengan rumus kuartil bawah. Kemudian pada Q3-nya kita cari dulu dengan rumus kuartil atas. Itu aja. Nanti hasilnya tinggal masukkan. Kalau H itu Q3 dikurangi Q1. Kalau QD atau simpangan kuartilnya berarti Q3 dikurangi Q1 bagi 2. Itu aja bedanya. Gampang kan? Nah, kalian nanti bisa praktek di situ. Nah, bagaimana menentukan rata-ratanya? Nah, ini pertama menentukan min, ya, menentukan langkah-langkah simpangan rata-rata data tidak berkelompok atau data tunggal, ya. Menentukan minnya dulu, kemudian menentukan jumlah selisih datum dengan min, ya, menentukan simpangan rata-rata dengan rumus ini ya. Simpangan rata-rata ini nanti jangan pakai MD ya, jangan. Nanti aja di prakteknya. Ini kan kalau MD bahasa Inggris, jadi kita pakai, kalau bahasa Indonesia pakai bahasa Indonesia semua, kalau bahasa Inggris pakai bahasa Inggris semua gitu ya. Gitu ya. Jadi ini jumlah selisih datum dengan min, berarti sigma xi min dikurangi gitu ya, x bar gitu kan, dibagi jumlah frekuensi kayak gini ya, sigma x min x bar dalam tanda mutlak. Ini kenapa dalam tanda mutlak? Karena tidak ada yang negatif hasilnya. Nanti misalnya ada yang negatif dimutlakin hasilnya, berarti nggak ada yang negatif. Kemudian ingat ya, di bagian ini ya rumusnya, ini kurungnya lurus, itu yang artinya tidak ada yang negatif hasilnya ya. Sigma x min x bar. Nah ini ya, jadi hasilnya nanti misalnya x nya nanti aja di perhitungan, nanti kita langsung praktek biar ada bayangan. Oke, thank you. Nah ini berarti udah selesai, kita langsung lihat prakteknya tadi gimana gitu ya. Ini yang di luring itu anak-anak yang diskusi di depan menemukan gitu ya. Ini tapi untuk yang di rumah ini sudah saya siapkan latihannya seperti ini ya, yang untuk pemaparannya menghitungnya bagaimana nih, kayak gini. Misalkan ini datalah ukuran sepatu beserta ukuran 4 teman kalian, kemudian tulis datanya. Ini yang di kelas kan seperti ini ya perintahnya. Nah, berarti ini ada berapa orang? Nah, kan ukuran sepatumu dan 4 temanmu, berarti kan ada 5 orang. Nah, ini ukuran sepatu berapa sih? Misalnya ini 36 ya, yang paling kecil. Kalau ada siswa lagi 37 ya, yang di rumah bisa saya kasih contoh seperti ini. Tapi ini kalau di kelas yang luring itu berarti contohnya real ya, benar-benar mendata ukuran sepatu temennya ya. Kemudian ini 39, terus ada lagi yang misalnya 38 gitu ya, yang 38-nya ada 2 orang. Langkah pertama menentukan simpangan rata-rata. Oke, kalian bisa lihat ini. Langkah pertamanya adalah menentukan min atau rata-ratanya dulu. Ingat, min penulisannya pakai x bar. Oke. Nah, x bar ini caranya adalah perhatikan ya, ini caranya adalah kita menjumlahkan data yang diketahui gitu kan, ditambah 37 ditambah 38 ditambah 39 ditambah 38 dibagi dengan 1 2 3 4 5 5. Ini berarti ini sama dengan, nah ini sama dengan berapa? Nah, mau hitung cepat? Boleh. Nah, ini dari ekornya 6 tambah 7 13 tambah 8 21 tambah 9 30. Nah, ini 38, kita tulis 8-nya ya. Kita nyimpen 3 loh ya. 3 kali 5 15 tambah 3 ya kan 100. Nah, ini jadinya 188. Tapi ini enggak seperti ini nulisnya ya. 188 kan masih dibagi dengan 5 tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini kalian simak saya pakai equationnya ya. Kalau saya kasih tugas ngumpulin dengan diketik kan tahu caranya ya. Nah, 188 dibagi dengan 5.
188. Coba ini ya, siapa yang mau jawab nih ya. 188. Kita juga pakai hitung cepat bisa loh ya. 37, ya ini 37,60 ya. Kemudian nah ini seperti ini ya, 37,6 ya. Coba 37,6 ya. Nah, saya pakai satu angka aja di belakang koma, nggak apa-apa. Tapi kalau satu angka nanti ke bawah juga satu angka semua, kalau dua semua, begitu aja ya. Nah, langkah pertama tadi sudah menentukan rata-rata, kemudian langkah kedua menentukan jumlah dari selisih datum dengan rata-rata. Ini datum namanya ya. Datumnya kita tulis dulu semua, 36, terus 37, terus 38, 39, terus 38. Oke. Selisih datum dengan rata-rata ini dalam tanda mutlak ya. Banyak yang nggak teliti ya ini ya, di bagian ini kurungnya banyak yang kurung biasa ya, jadi ini ada kurung double di sini. Jadi langkahnya sebenarnya yang dimutlakin ini dikerjakan dulu. Jadi apa sih maksudnya ini ya, ini coba kalian perhatikan ini ya, bisa copy di sini. Jadi prosesnya biar tahu set. Nah nih, ini seperti ini, saya pakai rata kiri aja. Nah kayak gini. Ini tadi x-nya, datumnya kan 36. Oke, terus x barnya, rata-ratanya kalian tadi kan punya, ketemunya 37,6 ya, rata-ratanya ya. Ini sebentar, ini biar nggak pakai bar, tanda bar di atasnya, berarti ini saya nah, ini 37,6 gitu kan. Nah, ingat loh, dalam tanda mutlak ini loh, kita bisa pakai Excel atau kalkulator. Nah, ini 36 ya, 36 dikurangi 37,6. Seperti ini kan. Nah, negatif 1,6. Oke, hasilnya tadi berapa ini? Hasilnya kan negatif. Nah, ini hasil hitungnya ini adalah negatif 1,6. Negatif 1,6 dalam tanda mutlak. Nah, nilai mutlak kurung lurus ini artinya tidak ada yang negatif. Oke, sehingga kita bisa tuliskan ini, cukup menuliskannya 1,6 seperti ini. Kemudian yang baris ke sini, baris kedua itu 37 dikurangi 37,6, berarti negatif 0,6 gitu kan. Karena tanda mutlak tadi dengan langkah yang sama dengan nomor yang baris 1, berarti 0,6 gitu kan. Nah, ini kita biar sama ukurannya, ini ukurannya 12, ini sama 12, tapi kok nggak sama. Oke, enggak apa-apa nih, kita coba cari yang ini, 38 dikurangi 37,6. Nah, ini 0,4. Oke, 0,4 ya. Ini 39 dikurangi 37,6. Ini kalian bisa pakai bantuan ya, bantuan kalkulator atau Excel kayak saya tadi ya. Saya cukup ngasih contohnya satu aja, jadi ke bawah kalian bisa lakukan sendiri. Yang ini tadi kan 0,4. Nah, seperti ini. Kemudian di baris yang terakhir ini ada segma dari nilai mutlak X datum dikurangi X rata-rata. Ya, berarti hasil perhitungan kita tadi kita jumlah semua ke bawah. Ya, ini 1,6 ditambah 0,6 ya kan, ditambah 0,4 ditambah 1,4 ditambah 0,4 ya, ini jawabnya 4,4. Ada 4,4 segmennya. Ini saya buat rata kiri juga biar sesuai. Nah, kalau sudah langkah 2 sudah didapat, kita cari langkah 3, mencari simpangan rata-rata atau
Ini kalau di bahasa Indonesia itu SR ya. Nah, boleh pakai SR sama dengan tapi kalau di buku lain, di buku yang pakai bahasa Inggris itu mean deviation itu sama aja ya. Mau pakai MD, mean deviation atau SR. Saya pakai SR ya karena tadi dari atas udah pakai bahasa Indonesia ngajarnya. Dan ini sama dengan sigma dari nilai mutlak X datum dikurangi X rata-ratanya dibagi dengan N. Ini berapa yang kita hitung. Tadi kan hasilnya ini udah kita dapat ya. Ini segmanya kan ini tadi ini 4,4. 4,4. Nah, N-nya tuh banyak datanya ini ya, banyak datanya. Banyak datanya ini tadi kan 5. 1 2 3 4 5 ya. 5 seperti ini sama dengan berapa tah 4,4 4,4 dibagi dengan 5 0,88 titik. Nah, ada oke, simbang rata-rata udah ketemu begini caranya ya, gampang kan? Nah, langkah berikutnya, nah sekarang saya punya yang modelnya kayak gini histogram ya. Histogram tuh diagram batang ini. Kalau di sini itu batasnya batas bawah, batas atas. Ayo ya, coba lihat. Nah, ini lebih tepatnya nih diagram batang ya. Tapi ini iya harusnya yang histogram tuh sini tepi bawah. Tapi nggak apa-apa nih kak. Soalnya nih saya ambil dari soal-soal yang sering diujikan ya. Jadi ini saya ralat langsung di sini. Berikut merupakan data tinggi badan siswa kelas 10 SMA. Berapa jauh data tersebut menyimpang dari rata-ratanya. Jauh data tersebut menyimpang dari rata-ratanya. Yang dimaksud adalah nilai simpangan rata-rata dari data tersebut. Sebentar, ini saya ada WA sebentar, penting sekali. Jauh data tersebut menyimpang dari rata-ratanya, yang dimaksud adalah nilai simpangan rata-ratanya. Maksudnya dari soal itu adalah itu ya. Nah, langkah-langkah menentukan simpangan rata-rata kalau bentuknya data kayak gini, kita harus mesti cari kelasnya dulu ya. Kita tulis di sini tadi 151 sampai, nah tadi ya ini diagram batang ya. Kalau histogram tuh sini tepi, kalian mesti tambahin setengah gitu ya. Tapi ini udah tak ralat tadi ya. Kemudian ini 156 sampai 160, kemudian 161 dari sini ya ini ya sampai 165, dan ini 166 sampai 170. Nah, ini 171 sampai 175, dan ini yang terakhir 176 sampai 180. Udah saya tulis semua. Ini 2 frekuensinya kan, ini 2. Lihat dari sini ya frekuensinya, ini 4. Nah kayak gini. Terus saya kecilin dikit ya karena saya nggak kelihatan tuh tabelnya. Kayak gini. Biar kelihatan sama yang atasnya. Yang 161 itu 7 frekuensinya. Kemudian udah makin malam ini sepi. Ini 8. Emang kalau bisanya bikin kayak gini ya kalau malam. Kalau pagi kan ngajar ya. Ini untuk antisipasi besok yang nggak ketemu. Kemudian itu baris lanjutannya 6 6 6 6 ya. 6.
terus terakhir 5. Oke, berapa toh ini jumlah frekuensinya? Kita lihat ya. 2 tambah 4, 6 tambah 7, 13 tambah 8, 21 ya. 21 sama 6, 27 sama 5, 32. Bener nggak sih? Kita cek lagi ya. 6, 13, 21 sama 6, 27, 32. XI nilai tengahnya. Nah, nilai tengah dari ini kita hitung 151, 152, 153, 154, 155. Berarti 51, 52, 53 di 153 nih ya. Yang ini berapa? Berarti ini tambah 2 lagi ya, 158 ya, tengah-tengahnya ini 163, kemudian ini 168, kemudian ini 173, yang ini 178. Hasil kali XI dan FI, berarti ini kalian kalikan. Dan saya biasa ngalinya dari ekornya ya, 2 kali 3 gitu 6 gitu kan. Terus 2 kali 5 itu 10, nyimpen 1 ya, 2 kali 1 2 tambah 1 3 gitu kan. Terus saya biasa kayak gitu hitungnya, jadi cepet. Nah, biasanya saya cuma ngasih contohnya tuh 1. Nah, ke bawahnya itu hitung sendiri kayak gitu kan. Nah, ya 4 kali 158. Nah, itu berapa? 632. Nah, dari mana ya? Dari tadi hitungnya ekornya dulu. 7 kali 163 ya. 7 kali 163 berapa? 1141 ya. 8 kali 168 sama dengan 1000 ya. 344. Kemudian ini 6 kali 173 ada 1000 ya, 1038. Nah, hitungnya pakai tadi ya, ekornya dulu ya. 5 kali 178, nah sama dengan 890 ya. Berapakah sigmanya kalau kita jumlahkan semua nih? Biar gampang dari sini. Nah, saya buat kayak gini urutannya biar satuan sama satuan gitu kan. 6, 2, 8, 9, 10, 13, 21. Kita tulis dulu 1 gitu di sini ya. Gitu. Saya biasanya hitungnya gitu. Jadi gampang ya. 306 ditambah 632 ditambah 1141 ditambah 1344 ditambah 1038 ditambah 890. Nah, ya gitu. Kita cek lagi ya. Kita punya 306, 632, 1141, kemudian tambah lagi 1000 ya. Nah, ulangi ya dari sini. 8, 9, 10, 13, 21. Nyimpen 2 ya. 2 ini 5 tambah 3 kan 5, 9. 9 tambah 4, 13, 16. 16 sama 9 nih 25. Kita tulis 5, nyimpan 2. Ini tambah 3, 5, 11, 12, 15, 23 ya, nyimpan 2 ya. 2 tambah ini 3 ya, berarti 5. Ada 5.351. Kemudian XI dikurangi X bar ya. XI-nya kan 153 ya. X bar-nya kita cari dulu. X bar itu rata-rata ya. Rata-ratanya berapa? Kita cari dulu kan, belum kita cari ini. Ya, kita cari dulu rata-ratanya di sini. Sigma XIFI ya, jumlah dari nilai tengah dikali frekuensinya tadi 5.351 dibagi dengan 32 sama dengan ya 5.000. Nah, kalian kalau kesulitan bisa pakai kalkulator atau Excel ya. 5.351 dibagi 32 itu 167,21. Nah,
Ini tinggal kita isikan di sini 105,3. Kalian mau pakai koma atau enggak? Nah, itu kalau ada komanya ya 105, persis kayak tadi ya. Kalau ini enggak ada yang negatif, nanti kalau hasilnya positif kalian negatif kalian positifkan ya. 153 dikurangi ya, ini dari 153 dikurangi 167,21. Jadi ada 14, harus ini tadi kan negatif 14,21, tapi karena ini ada kurang tanda mutlak jadi nggak boleh negatif, jadi ini ditulis seperti itu. 158 yang kedua dikurangi 167,21. Nah ini 9,21. Kemudian yang bawah 163 dikurangi 167,21, 4,21. Kemudian yang bawahnya lagi 168 ya, 168 dikurangi 167,21, 0,79. udah dingin, udah malam. 173 dikurangi 167,21. Nah ini 5,79. 178 dikurangi 167,21, 10,79. Nah sebenarnya nih malam ini saya buat video juga untuk nggak cuma untuk kalian ya anak-anak ya, jadi untuk kakak-kakak angkatan yang sekarang pada kuliah pada bingung, ini masih udah pada lupa caranya, dia bisa nonton gitu ya. Jadi kalau kalian materinya di SMA tuh kuat, insya Allah nanti kuliah tuh nggak keteteran ya. Biasanya kan setiap kali ngajar kan saya sisipin nih cara-cara menulis yang benar, cara ngetik yang benar, membaca notasinya yang benar gitu kan. Nah ini yang bagian ini berarti FI kali XI min expert dalam tanda mutlaknya. Berarti FI nya mana ini, berarti kali ini gitu ya. Tinggal dikalikan 14,21, 2 kali 14,21 ya, ini berarti 28,42. Cepet ya hitungnya dari ekornya. 4 kali sebentar ya, 4 kali 9,21 ya, 36,84. Kemudian ini 7 kali 4,2, 7 kali 4,21, 29,47 ya. Terus ini ya 8 kali 0,79, kita punya 6,32, dan ini 6 kali 5,7, berapa sih tadi, enggak kelihatan. 6 kali 5,79 ada 34,74. Oke, yang ini 5 kali 10,79. Ini nanti kalian sambil nulis ya, kalau udah tulis materinya kalian bisa itu cross check lagi hitungannya ya. Ini saya buat rata kanan, nggak bisa urut koma, bisa urut komanya ya, nggak bisa urut komanya. Ya udah ini jumlahnya, kalian bisa urutkan komanya. Nah berapakah jumlahnya? Sigma itu jumlah ya. Nah ini jumlahnya 28,42 ditambah 36,84 ditambah 29,47
47 ditambah 6,32 ditambah 34,74 ya, ditambah 53,8 sama dengan ini kita hasilnya 189,59. Oke, udah ketemu ya yang kayak gini ya. Set. Nah, pakai rata kiri ini biar nggak kepotong, saya pinjam sebentar, set gitu biar naik kan enak dilihat. Kemudian langkah kedua ya, setelah tabelnya ini kita punyai ya, masukkan langkah kedua, menentukan jumlah kalian frekuensi dengan selisih datum. Nah ini tadi kan sigma Fi, nah ini yang ini tadi ya, ini langkahnya dari mana tadi. Nah caranya ya tinggal dijumlah ini ke bawah. Nah itu tadi langkah kita. Kemudian akan mencari simpangan rata-ratanya. Nah, ini SR-nya. Nah, udah ketemu tadi ini ya. Tinggal kita masukkan. Nah, ini ya bentar. Saya pakai fraction atau bagi kayak gini lah. 100. Kita ketik aja di sini. Oh, nggak bisa. Sebentar. Agak trouble. Nah, kayak gini ya. Ini udah makin malam, suaranya makin pelan ya, biar nggak kedengeran tetangga ya. Dibagi sigma Fi, Fi nya tadi berapa? 32 ya. Ini sama dengan pakai alat bantu, pakai Excel ya kayak gini ya. Berapa nih kan? Nah, tak kasih triksnya pakai Excel ya. Nah, sini ya, sama dengan, jangan lupa tuliskan sama dengan. Nah, tadi berapa angkanya? Nah, dibagi 32. Oh, 5,92. Bawa ke sini 5,92. Nah, ini simpangan rata-rata. Saya pakai SR. Pakai ya, bahasa Indonesia ya. Simpangan rata-rata atau MD. Nah, jadi simpangan rata-ratanya. Nah, kalau sudah selesai harus kayak gini sih kesimpulan masalahnya. Rata-rata sama dengan, ketemu berapa tadi? Nah, 5,92 seperti ini. Oke, gampang kan? Nah, jadi tadi yang bentuknya data tunggal di awal tadi sudah, yang di slide tadi, terus data yang bentuknya tabel distribusi frekuensi kayak gini ya sudah, histogram juga sudah, diagram batang ya ini ya, ini sudah kayak gini. Kalau histogram bagaimana ya, tinggal ini aja, kalau tampilannya masih tepi bawah kita tambahin dengan setengah ya, dan tepi batas atasnya dikurangi setengah. Nah, gampang kan untuk mencari simpangan rata-rata. Oh ya, tata tulisnya juga tadi diperhatikan ya. Oke, saya akhiri nih video saya, lumayan lama ini, ada 43 menit ya, jadi kurang lebih 1 jam pelajaran, 1 SKS ya. Oke, kalian ada tugas di LTPD ya, nanti tugasnya nanti saya kirim lewat WA ya, yang tugasnya ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.